Oke guys. Oke. Gimana? Alhamdulillah, gimana apanya dulu nih? Gimana kesehariannya? Bagus nih, memasuki tahap new normal nih. Ikuti doang, wah. Gini-gini aja. Kita coba cari semacam new job lah lewat ginian nih. Siapa tahu banyak yang Ini job apa nih? Ini job hura-hura Iya, atau iya. ini job untuk cari duit atau begitu? enggak new job. Berkreasi aja lah gitu ya. Ya, buat biar berkreasi aja sih. Em, new normal. Gimana dulu ente lihat new normal nih kayak gimana perasaan ente corona new normal sama aja ente kerjain perasaan. Iya, saya sih tapi saya sebagai orang Tetap yang keluyuran gitu maksudnya. Iya, tapi saya sebagai orang yang tinggal di pinggir jalan gitu, pinggir jalan besar. Saya lihat kalau new normal tuh banyak orang sana kemari tuh. Apalagi kalau minggu lah mau muntah ente lihat gini terus tuh. Oh, rumah ini dekat depan jalan gitu ya. Iya. Jadi keluar pintu dikit lihat lalu Iya. motor kayak gitu ya. Kalau dulu masa corona kan masih satu dua ada orang lewat tuh. Kalau sekarang tuh, woi, orang keluar tuh kayak semua gimana lagi tuh banyak. Ada yang pakai kadang klub-klub Motor, klub klub-klub motor, geng motor gitu geng ya. motor lah, semi geng motor. Nah, tuh Banyak yang keluar. Dan saya lihat mereka tuh senang sih kayaknya dapat liburan tuh. Dan saya juga menikmati li- liburan versi saya lihat mereka senang gitu. oh bentar. Rasa kopi ini saya ingat rasa bikinan Iyong. Yong, tahu nggak Yong? Kopi yang kita bikin kemarin tuh nggak masak deh tuh kayaknya tuh yang ente bikin tuh sama juga kayak saya nih jancuk ente. Tambahin pengairan. Enggak emang nggak matang deh airnya cuk. Sorry. Amatir kan. Tuh buat anu kopi. enggak itu ngobrol sama tim kita Ya, asik. sih. Apa lagi ya? Itu dari Biar- Jumatan nggak? Jumatan lah bosku. Oh ya, Jumat Barokah. Selamat Jumat Barokah gitu. Iya. Jumatan. Kenapa nih ngomong Jumat nih? Ada niatan hijrah baru-baru dengar suara khutbah gitu. Iya sih dapat siraman rohani dari khotibnya itu kayak ngena banget. Saya khotbah itu tentang hidup gitu, kita bahwa hidup itu harus banyak susah, banyak tantangan segala macam, kayak dibilang dah dapat kayak motivasi dikit, siraman Dikit rohani ya, dikit, siraman ya kan rohani. kan campur-campur. Siraman rohaninya dikit, ngantuk-ngantuknya juga dikit di sana. Serius ngantuknya dikit ente? Ya dikit Oh ngantuk ya, saya. alhamdulillah. Gini. Hidup ya. Ada satu eh, hal tentang hidup nih yang pasti satu kata sih yang pasti familiar nih. Ya. Dalam hidup tuh pasti kita ada mengenal kata sukses. Nah, bagaimana kalau kita diskusikan sukses aja dulu sekarang nih? Iya, Gimana? sukses ya. Nah, dari pandangan enten dulu nih. Nah. Gimana sukses itu? Sukses sukses tuh ketika gini ya, kayak sukses tuh menurut versi saya gitu. Hmm. Sukses tuh Ya ini menurut kita semua, iya, menurut kita di menurut sini. persepsi saya ya. Nah, Sukses itu ketika kita berdiri di atas kaki kita sendiri. berdiri dari kaki sendiri. Ya, Contohnya, dalam contohnya. artian kita tuh bisa eh dalam artian kita tuh bisa ya kudu beling dekat orang nggak kita bergantung sama orang lain dari segi ekonomi apa segala macam tuh. Ketika kita bisa ketika kita bisa running perusahaan lah gitu, jalanin perusahaan kecil-kecilan, usaha kecil-kecilan. Walaupun kecil-kecilan ya, gitu ya. itu sukses tuh menurut saya sih. Intinya tuh ya berdiri di kaki sendiri gitu. Iya. Yang kayak walaupun kita udah kerja misalkan nih, Iya, saya iya. mau agak kritik dikit gitu. Yes. Misalkan kita udah kerja, tapi bukan perusahaan kita sendiri, kita masih nebeng perusahaan orang. Misalkan, tapi gaji sih gede udah nih, udah gede gitu.
Iya. udah beli, udah besar gitu. Iya. Tapi saya masih kayak jadi karyawannya sudah. Iya. Nah, menurut ente itu gimana? Berarti masih belum sukses gitu ya? Baliknya ke pandangan orang lain aja sih, baliknya pandangan masing-masing. Iya. Kalau pandangan saya itu Nah, belum lah dikatakan tuh, masih kalau masih sebesar setinggi-tinggi jabatannya Anda tuh, kalau masih ikut orang tuh Anda tetap babu. itu babu ya. Iya. Oh, oke. Lain kalau kita misalkan kita penghasilannya ya 10.000 atau 20.000 lah, tapi Anda tuh kayak Anda punya usaha sendiri, itu lebih, menurut saya itu lebih wow gitu ketimbang, Dan itu sukses. dan itu sukses menurut saya. Oke. Kan pandangan saya kan. Kalau versi ente sendiri? Kalau saya sih ya sukses nih kalau kita udah komplit menyelesaikan misi gitu, menyelesaikan target gitu kalau saya. Sukses tuh. Ya, Sesimpel itu. ya sesimpel itu. Jadi misalkan nih saya punya target minggu depan untuk yang dorong dulu jendela. Enggak, Biasa faktor tuh eksternal tuh. apa namanya? Trans gede. eh Kalau saya sih kapan kita bisa menyelesaikan satu target gitu ya. Misalkan minggu depan nih. Kita contohnya misalkan nih main Mobile Legend gitu itu hitungnya. Jadi kan di Mobile Legend tuh ada rank-rankannya gitu. Yes. Jadi misalkan saya sekarang nih GM nih. Target minggu depan saya harus saya harus epic rank di atasnya GM itu Grandmaster. Saya minggu depan harus target epic. Nah, jadi selama seminggu tuh kita berusaha untuk capai target kita, dan kalau misalkan sudah selesai ya udah sukses. Nah, ya kayak gitu. Tapi itu kalau misalkan kita lihat dari jangka pendek lah gitu. Beda kan kalau misalkan jangka panjang yang kayak cita-cita. Ya menurut saya juga cita-cita itu adalah target kita untuk ke depan ya kan. Mimpi segala macam. Mimpi. Jadi selama orang punya mimpi untuk jadi dokter dan dia bisa jadi dokter, ya udah sukses. Iya. Sukses. menurut Berarti saya. sukses itu menyelesaikan misi lah gitu. Menyelesaikan misi lah, targetnya lah Iya. gitu. Itu kalau saya. Jadi nah, kalau misalkan sukses tadi kan pasti kita punya cara untuk sampai kesuksesan gitu kan, meliputi motivasi kita bagaimana, prinsip kita bagaimana. Jadi ente kalau kita belajar sama orang besar, orang-orang yang udah sukses gitu ya, Iya. maksudnya kayak Tokoh-tokoh besar. tokoh-tokoh besar lah. Pasti mereka tuh punya kayak prinsip, motivasi yang besar gitu. Nah, menurut ente gimana nih kalau misalkan motivasi itu dari segi mananya, seperti apanya, gimana menurut ente? Ya, menurut saya motivasi itu yang buat kita, motivasi, prinsip itu beda hal sih sebenarnya tuh. Prinsip tuh yang buat kita bener-bener beda dari yang lain itu kan. Kita punya wadah nama aja beda kan kita nih, apalagi kita punya prinsip kan, beda-beda prinsip itu yang buat kita lebih berwarna, lebih beraneka ragam, dan itu yang membedakan kita, itu yang membedakan saya dari ente gitu, prinsip tuh kan. Ya kalau prinsip ente nih selama ente hidup nih, makanya gimana gitu loh, Cuk. Prinsip saya, Ya. prinsip banyak hal sih yang kita dari prinsip nih, dalam apa dulu nih, dalam beragama atau dalam apa namanya, bercakap-cakap, Bersosial gitu. bersosial ya. Kalau misalkan dalam bersosial ya, kalau marah katubayana, gua tinggian misalkan baru ketemu orang. Kayak kita kan nggak tahu dia punya latar belakangnya kayak gimana tuh. Saya tuh punya prinsip tuh harus panggil orang tuh atasan dulu. Nanti maksud saya kan EP gitu ya kalau kata, bukan ya kayak gitulah. kata sopan gitu. Kata sopan itu, tapi EP itu sopan, tapi kalau kita misalkan ada keturunan Raden nih gitu, kita panggilnya tuh kata bapaknya Raden tar dulu.
bapaknya si Raden dulu nih. Kita panggil di IP itu nggak anu tuh mami dipanggil dia. Oh, Kita panggil dia ama tuh kan nggak anu gitu. Paham. Nggak apalah namanya tuh. Nggak sesuai lah sama apa istilah menak apa istilah Tobayan apa kan istilah itu. Nggak ngerti sih juga gelar. Ya kayak gelar gitu Ya. kan. Harus digua mami kutu segala macam. Ya, ngerti. Maksudnya gini, kalau misalkan kan kita punya persepsi masing-masing tentang sukses kan tadi kan, pasti kenapa kita memanai sukses tuh seperti itu tuh pasti kita punya satu cara kita berprinsip gitu maksudnya. Nah pasti ada kayak misalkan ya lebar juga sih ini, Iya. bingung juga saya. Tapi Ngopi gini dulu. deh. Ya ngopi Nih. dulu. Kopi anu nih Bayan. Black coffee. Americano apa? Iya. Americano apa espresso nih? Semi americano lah ini. Sponsor nggak nih? Nggak ada. Nggak ada nih kalau Cocok sponsor. kalau mau nongkrong sini kita free coffee lah. Kopi gratis. Sekedar kopi kan gratis. Sekali, kalau 2 kali beli. Apa istilahnya tuh romantis ya? Apa romantis tuh dulu? Romantis. Rokok makan gratis. Jadi kalau duduk di Bruga gitu ya, kalau Bruga bahasa Indonesianya apa sih Bruga tuh? Enggak. Ayara bahasa Indonesia tuh. Apa? Tawang. Enggak tahu saya. Apa? Gazebo tuh bukan nih gazebo ya? Apa anu? Bruga bahasa Indonesia nih, Yong. Saung kayaknya. Ada saung, kayak saung. gitu ada kan kayak Lesehan. lesehan punya sekepat gitu kalau bahasa Jawanya sekepat nggak sih? Iya, ya sekepat Oh, itu iya. bahasa Lomboknya, cu. Oh, bahasa Lombok sekepat juga. Iya, sekepat ada sekenam yang kakinya 6 terus keenam Oh, namanya iya. beruga, yang kakinya 4 namanya sekepat gitu. Jadi kalau di Lombok itu sejauh kita jalan tuh pasti selalu ada kayak sekepat itu di samping rumah gitu ya. Iya, di samping rumah tuh Nah, kayak pakai wajib nerima lah. tamu Iya, gitu ya. bagian lah. Hmm. Apalagi kalau jalan di pedesaan-pedesaan yang masih dalam gitu tuh wajib itu. Ada aja ya. Ada aja. Bukan ada aja tapi memang wajib ada beruga itu. Ya kon Lombok no aku tuh. Besok siapa ke yang mau datang ke Lombok asik. Nanti Oke, dah. by the way, ente ngomongin prinsip tadi itu gimana prinsip ente tadi itu? Enggak sih, banyak hal juga sih tentang prinsip nih. Tapi kalau misalkan berteman ini ya, Hah? berteman, saya nggak pilih teman gitu. Prinsipnya udah siapapun teman saya, misalkan nggak ada batasan untuk pertemanan, tapi memilih teman yang dekat gitu. Kita juga harus punya selektif Memilih gitu. sahabat lah gitu Ya, kan, milih tuh sahabat. lebih. Tapi kalau untuk pertemanan nggak ada batasan, unlimited gitu, kayak Iya. kuota aja unlimited. Unlimited, jadi ya selama dia welcome gitu ya. Tapi Kalau kayak gitu sih prinsip untuk pertemanan. bener nih ente nggak milih teman-teman nih berarti semua teman dia terima aja kan. Iya kalau Iya. untuk berteman ya, Sekedar teman tuh ya. iya Berarti apalah ente istilah keren itu apa? unlimited. Iya. Kuota unlimited XL Turbo, the best. XL Turbo unlimited. Apa ya maksudnya? Kayak gitu sih. Kutu ada pembaturan kan selama welcome santai-santai ya. Kenapa Selama- kita harus menolak pertemanan gitu deh. Selama dia juga welcome. Tapi ente pernah denger nggak? Kayak orang bilang tuh misalkan dalam artian teman itu juga punya pengaruh terhadap kita tuh. Oh iya. Kayak misalkan ente berteman sama tukang parfum lah ini pastilah dapat keciprat parfumnya dikit. Ngerti ya saya? Ya ya. Itu gimana dan nyikapinnya tuh sedangkan dengan prinsip ente yang menerima semua model macam teman itu gimana tuh? Itulah yang saya bilang tadi itu. Kalau kita berteman itu kan pasti kita punya satu lingkungan yang terus-terusan jadi teman kita. Ada juga yang sifatnya sementara gitu kan, hanya sebatas kenal seminggu, mungkin kapan lagi bisa ketemu. Iya. Nah,
yang perlu kita jaga untuk pilih-pilih yang tadi itu ya, untuk yang lingkungan tadi. Kayak misalkan temen kita nih suka pakai parfum gitu ya. Otomatis kita kalau sering deketin dia kan kita juga bisa kecipratan parfumnya gitu ya. Tapi kita juga punya cara sendiri sih. Misalkan kita sadar nih, nggak mungkin sih sekarang nih orang nggak sadar kalau misalkan apa ya, melakukan suatu yang buruk tuh nggak mungkin dianggap benar kan, pasti tuh ngerasa dia salah kan gitu kan. Nah, maksudnya kalau saya, kita punya cara sendiri sih. Saya juga apa istilahnya ya, punya teman yang ya, yang ada yang kiri, ada juga yang ke kanan. Nah, ada yang garis lurus. ketika kita bisa seimbangkan dalam artian kapan kita tahu batasannya bersama yang kiri ini, ya udah stop di sana, di batasan itu, jangan sampai larut. Berarti Tapi kalau misalkan yang kanan nih, supaya seimbang nih, kan kita punya teman yang kanan. Nah, ketika yang kanan nih, ya kita punya batasan sendiri juga kan, selama bagaimanapun ya udah kita stop di batasan yang gitu. Bukan untuk memilih teman, ini kan kita punya tahu sendiri gitu tentang mana yang kiri dan mana yang kanan gitu. Dan juga sesuai keinginan kita sudah. Tapi saya rasa udah beda topik tuh ini. Ya masalah pertemanan tuh anu lah. Kayak dibilang siapa namanya, komika Panji Pragiwaksono apa namanya tuh? Iya, Pragi. Ya kayak dibilang pertemanan tuh kayak dikasih semacam contoh lah gitu. Orang yang bilang Cina itu bla 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 bla, berarti Cina itu pendatang segala macam, berarti dia tuh nggak punya teman Cina lah gitu. Coba dia punya teman Cina, pasti dia malu ngomongin gitu tuh. Orang yang bilang Islam itu bla 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 tuh yang artinya negatif lah. Tahu lah ente kan? Pasti dia tuh nggak punya teman yang Islam gitu. Itulah makanya marah KTD lo bagus Mas Inona. Punya keseimbangan dalam berteman gitu ya. Kalau kita udah tahu batas, kalau ya saya berteman gitu sih. Jadi nggak terlalu larut gitu sama misalkan dan saya juga syukurnya nih punya teman tuh yang kayak toleran gitu. Ketika saya misalkan nggak bisa pada saat diajak, ya udah cuman di kayak nggak asing, cuman kayak gitu doang, nggak sampai yang diseriusin gitu kan. Nah itu enaknya teman-teman saya gitu bosku. Jadi banyak hal juga yang kita omongin ya hari ini ya. Oke lah. Sok sukses, berprinsip, berteman apa kayak gitu. Yang penting ngarak wajul terosan gitu nih. Asik. Bega nih. Ngomongin apa lagi nih? Udah 18 menit lah ya. Apa nih? Ice breaking dulu. Ngopi dulu. Tapi apa namanya? Aduh, ini lagi nggak kedengeran suaranya nanti. Di mana? Kita belum kenalan dari tadi kan? Saking ngasih jam ngobrol dulu. Iya. Enggak, soalnya kita mau berusaha untuk kayak apa namanya? Senatural mungkin. Asik. Biar kayak enggak sok-sok dibuat gitu, enggak sih. Biar kita ya kayak ngobrol biasa, sok saya milih mendengah nyak Arah anjak tekutih nih. Mun milih dengar aja alhamdulillah, mun huara aja alhamdulillah, masih kan. Kan itu aja berkreasi mes. Ya. BTW nih, kenalan sekarang aja udah. Nah, podcast semacam apa ini? Enggak masalah. Udah 18 menit baru kita udah ada populer. Kita tuh ada popularitas lucu. Jangkrik. Siapa tuh? Ntar aja dulu. Ada ya kenalan dah dulu, nggak terus. Yo, narasumber, hostnya lah dulu. Bukan, nggak ada host nih, kita ngobrol santai, ngalur ngidul, istilahnya ngomor lauk mendaya melau gitu. Yang penting ngeraos. Nah, gimana? Kayak dia kan dulu. Oke. Enggak, ini udah habis waktunya nih, kayaknya udah tutup ini. Ya tutup udah. Ya close the door aja kan. Atau close the window. Ya, Faisal. Besoknya dah lagi ya. Iya, besoknya aja dah. Supaya orang penasaran. Biar nonton lagi. Sosok penasaran. Apa aja pentingnya dulu omongan kita nih sampai mau ditonton. Ya. Ya udah. Ya udah, kalau kamu nonton ya I don't give a shit kayak dibilang. Asik. Jadi teman saya ini udah
traveling ke sana sini ya, makanya omongan itu I don't give a shit. Aduh, jangkrik. Ya wes. Apa terus nih? Bye-bye terus. Briefing lah dulu. Apanya? Istirahat dulu. Udah, ya maksudnya ini selesai dah nih. Ya, selesai. Siap ya. nih? Siap. Oke. Close the door. Enggak entar. Hah? Enggak. Jangan close the door. Oke, cabut. Cabut.